Forkompimda. Sepakat ya teman-teman? Bapak Kapolres bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kupang. Yang ketua Forkompimdanya adalah kepala daerah. Kemudian persoalan seperti ini itu sebelum masyarakat tahu, sebelum kami tahu, harusnya pihak Forkompimda sudah tahu lebih dulu. Bapak Kapolres harusnya sudah tahu bahwa ada persoalan. Tetapi sampai hari ini persoalan-persoalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak ada yang diurus secara serius oleh Polres Kupang. Ini yang membuat kami kesal. Ini luar biasa rekan-rekan seperjuangan. Dan juga Bapak Ibu kepolisian yang berdiri di sini. Tolong lihat 3 isu yang kami bawa. Kemudian Bapak Ibu juga tolong melakukan analisis atau mencari sumber informasi. Sehingga ketika kami datang kembali, bisa menyampaikan kepada kami bahwa persoalan, 3 persoalan ini bukan merupakan peristiwa hukum. Kami hari ini datang. Kami berharap sekali untuk bisa bertemu dengan Bapak Kapolres. Tetapi ketika kami datang dihalangi oleh anggota Polri yang ada di Polres Kupang. Hal ini akan menjadi catatan buruk yang kemudian menjadi bahan diskusi kami dalam setiap pertemuan, dalam setiap diskusi kami. Bahwa Kapolres Kupang setega itu menolak aspirasi daripada masyarakat Kabupaten Kupang. Bahwa Kapolres Kupang setega itu tidak menghargai anak-anak mahasiswa yang sebagai masyarakat juga. Kami berharap untuk diterima karena kami juga tahu dan sadar bahwa ini daerah kami. Kami tidak boleh menjadi pemberontak di daerah kami. Sehingga kami sudah melakukan upaya-upaya itu untuk ingin sekali beraudiens. Sehingga mungkin saja Bapak Kapolres menganggap bahwa tidak membutuhkan mahasiswa di Kabupaten Kupang. Tidak membutuhkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dari Kabupaten Kupang. Hanya membutuhkan aspirasi yang mungkin disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa hari ini juga kami sampaikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Karena itu tugas dan tanggung jawab mutlak yang dimana masyarakat percayakan untuk mereka duduk di gedung parlemen ataupun di gedung kerujut yang diistilahkan oleh dewan-dewan di Kabupaten Kupang, tempat berkumpulnya mereka untuk mendiskusikan, melakukan lobby dan negosiasi untuk kepentingannya sendiri. Ada kepentingan masyarakat di dalam. Soal Seroja kami sudah pernah melakukan aksi di kantor Bupati dan juga kantor DPR. Kenapa hari ini kami harus datang ke sini? Itu harus dievaluasi, harus dicatat, kemudian diberi pertimbangan-pertimbangan. Bahwa kami sudah sampaikan ke DPR, kami sudah sampaikan ke Bupati. Tetapi hari ini kami datang di Polres Kupang karena kami lihat bahwa ada peristiwa hukum di dalam. Kemudian kami datang mencari keadilan di Polres Kupang. Jika Polres Kupang tidak mampu memberikan keadilan, maka kami akan meminta keadilan kepada Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Kejaksaan Tinggi. Jika hal yang sama dilakukan, maka kami akan terus bersuara ke tingkatan lembaga yang lebih tinggi supaya benar-benar keadilan itu menjadi milik masyarakat Kabupaten Kupang. Hari ini tentunya kami sebagai masyarakat, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai anak muda, kami sebagai pelajar melihat bahwa Polres Kupang sungguh luar biasa menolak aspirasi kami. Bagi Kapolres mungkin ada hal yang lebih penting, sehingga kami menyampaikan bahwa hari ini jika Kapolres Kupang Anak Agung Gede melihat kami sebagai anak-anak yang berasal dari Kabupaten Kupang, saya harap untuk Kapolres Kupang bisa bertemu dengan kami. Jika tidak, kami juga tidak akan memaksakan. Tetapi tentunya kami juga akan menyampaikan pernyataan sikap dan juga poin-poin tuntutan yang sudah kami konsep bersama.
sepakat ya teman-teman? Bahwa hari ini kita datang. Kita untuk bagaimana berdiri di depan Polres ini dan kita jelaskan. Tapi Bapak Kapolres secara organisasi penanggung jawab Kapolres tidak mau bertemu dengan kita, hanya menolak aspirasi, sehingga kita juga tidak mau untuk membuat keributan atau menjadi pemberontak di tanah kita. Tetapi jika persoalan ini terus menerus tidak diurus secara serius, maka kita pastikan bahwa kami akan galang massa kemudian datang bersuara terus menerus. Hari ini juga kami datang secara lembaga, secara organisasi, kami sangat menyayangkan soal administrasi, manajemen administrasi di Polres Kupang. Bahwa Polres Kupang harusnya melakukan evaluasi kepada anggota kepolisian yang di bagian SIM kalau tidak salah, yang menurut surat menyurat bahwa surat audiens kami masuk dari sejak kapan? 1 minggu sebelum sudah masuk, sampai kami turun kembali cek, tidak ada konfirmasi komunikasi sama sekali. Saya rasa hal internal saja sudah buruk. Jadi tidak salah kalau kinerja Polres Kupang buruk. Sepakat ya teman-teman? Bahwa internal kepolisian saja tidak pernah melakukan pembinaan secara berkala, tidak pernah melakukan evaluasi kepada sium-sium atau staf-staf ataupun tenaga kerja di dalam, tidak pernah. Karena jelas selama 1 minggu kita tidak pernah mendapatkan konfirmasi terkait dengan surat audiens yang masuk. Nah, bagaimana kita berharap untuk Polres Kupang melakukan atau punya prestasi Kabupaten Kupang? Jadi rekan-rekan sekalian, jika hari ini kita datang bukan berarti kita punya kepentingan sendiri, tetapi tentu kita punya kepentingan bersama. Sebagai organisasi, sebagai mahasiswa, sebagai anak Kabupaten Kupang, ini perjuangan kita bersama, jangan pernah mundur, tetap satu suara, satu komando. Saya minta untuk pernyataan sikap kita bacakan saja di depan, terlepas dari pihak kepolisian mau mendengar atau tidak. Intinya kita sampaikan dulu sebagai bentuk keresahan kita. Kita sampaikan saja bahwa hari ini Polres Kupang sama sekali tidak mau bertemu dengan kita. Dan hal ini akan menjadi catatan buruk. Dan kita semua yang ada di sini punya hak, punya tanggung jawab besar untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan banyak orang. Bapak Ibu kepolisian juga punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Begitu pula kami, karena itu undang-undang yang memberi ruang, bukan Bapak Kapolres. Sekali lagi, kami akan membacakan pernyataan sikap yang sudah kami rangkum